Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hari ini kita akan berbicara tentang 3 jenis doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah makhluk yang selalu berhajat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa itu adalah merupakan salah satu ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam doa itu kita membuktikan dan menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, di mana kefakiran itu adalah merupakan salah satu bukti bahwa kita adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalianlah makhluk-makhluk yang fakir kepada Allah, dan Allah itu saja satu-satunya zat yang maha kaya. Karena itu sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengulas tentang 3 jenis doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan tentang dikabulkannya ketiga doa tersebut. Lalu 3 doa apa yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah? Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya, da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Ini adalah doa pertama yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah doa itu adalah doa untuk kebaikan atau doa untuk kebinasaan, wal iyadzubillah? Karena itu sebagai orang tua kita tentu harus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai lisan kita tergelincir mendoakan keburukan untuk anak kita, karena doa orang tua adalah salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sisi yang lain, kita sebagai anak tentu harus berbuat baik, harus berbakti kepada kedua orang tua kita, dan jangan pernah mendurhakai kedua orang tua kita, agar kemudian kita bisa mendapatkan doa yang baik, doa yang terbaik, doa kebaikan dari kedua orang tua kita. Itulah sebabnya berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban terbesar seorang muslim setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar nilainya setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lalu kemudian doa yang kedua yang
pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya seorang musafir. Da'watul musafir, doanya orang yang sedang meninggalkan kampung halamannya menuju satu tempat, menempuh satu perjalanan untuk tiba di satu tempat tujuan. Maka ketika kita dalam keadaan musafir, doa kita insya Allah akan sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa seorang musafir adalah doa yang mustajab. Karena itu, kalau Anda bepergian ke satu tempat, kalau Anda musafir ke satu tempat, menunaikan umrah misalnya, atau dalam perjalanan tugas misalnya, maka gunakan waktu perjalanan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat meminta izin kepada Nabi SAW untuk menunaikan umrah, Nabi SAW mengizinkannya sambil mengatakan, "Ya akhi, la tansana min du'aik." Wahai saudaraku, jangan lupakan kami melalui doa-doamu. Itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang pria yang sedang musafir, sedang perjalanan dalam keadaan berdebu, lalu dia menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sayang sekali orang itu tidak dikabulkan doanya, padahal dia berada dalam kondisi dan keadaan yang sangat mudah untuk dikabulkan. Tetapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena makanannya berasal dari makanan yang haram, minumannya berasal dari minuman yang haram, pakaiannya juga berasal dari sumber yang haram. Maka kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin orang itu bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita juga diingatkan tentang betapa berbahayanya dampak harta yang haram, karena itu akan menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang ketiga. Doa ketiga yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang yang dizalimi. Da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi itu tidak ada yang dapat menghalanginya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman adalah sebuah dosa yang sangat besar. Karena itu, berapa banyak doa orang-orang yang terzalimi yang diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara orang-orang yang zalim tidak sadar bahwa doa-doa orang yang telah mereka zalimi telah diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlumi mustajabah. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan ini dinyatakan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengangkat seorang petugas pejabat gubernur untuk memimpin suatu wilayah. Kepada gubernur itu diingatkan, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin pasti akan menolong orang yang zalim, pasti akan mengabulkan doa orang yang terzalimi,
menolong orang yang terzalimi dan mengabulkan doa orang yang terzalimi meskipun mungkin dalam durasi dan periode waktu yang cukup panjang. Karena itu dikisahkan oleh para ulama bahwa ada seorang penguasa yang zalim membangun istana, membangun sebuah istana yang sangat megah. Lalu kemudian ada seorang wanita tua yang datang dan membangun sebuah gubuk kecil yang bersandar pada istana itu. Lalu suatu waktu ketika sang penguasa ini melintas di depan istananya, mengelilingi istananya, dia melihat gubuk kecil itu. Lalu dia bertanya, milik siapa gubuk kecil itu? Maka kepadanya disampaikan bahwa gubuk kecil itu milik seorang wanita miskin yang berteduh di tempat itu. Maka sang penguasa ini memerintahkan agar gubuk itu dihancurkan. Lalu ketika sang wanita tua itu kembali dan melihat gubuknya telah dihancurkan, dia mencari tahu siapa yang telah menghancurkan gubuk itu. Maka kepadanya disampaikan bahwa yang telah menghancurkan gubuk itu adalah sang raja. Maka wanita tua itu pun mengangkat kepalanya ke arah langit. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, idza lam akun ana hadirah, fa aina kuntu anta?" Kalau aku tidak hadir menyaksikan gubuk itu dihancurkan oleh sang raja, maka di manakah gerangan Engkau ya Allah pada saat itu? Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membalikkan istana itu dengan semua penghuninya, sehingga kemudian istana itu menjadi terbalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Ini adalah salah satu kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang terzalimi. Maka sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menyadari betapa pentingnya senjata yang bernama doa ini. Doa adalah senjata seorang mukmin. Apalagi kalau kita berada dalam salah satu dari 3 kondisi yang telah kita sebutkan, sebagai orang tua, sebagai seorang musafir, atau sebagai orang yang terzalimi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.